anak-anak Fathahilah, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Linda. Nah, hari ini kita akan belajar tematik 1G. Kita tepuk semangat dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Oke, sebelum kita belajar, marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Linda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Sekarang kita akan berdoa sebelum belajar. Silahkan buka tutup, bertepuk tangan. Hei hei, buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat, mari berdoa. Silahkan sikap berdoanya. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, setelah selesai berdoa sebelum belajar, teman-teman silakan dipersiapkan buku tematik 1G-nya ya.
Lalu cari subtema 1 pembelajaran 5. Nah, sekarang teman-teman silahkan dibuka bukunya. Cari subtema 1 pembelajaran 5 ada di halaman 23. Tetapi sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari di pembelajaran 3 dan 4 subtema 1 ya. Kemarin di pembelajaran 3 kita sudah membahas tentang simbol sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng, dan juga bunyi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lalu di sini kita juga sudah membahas tentang gerak hewan. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bergerak dengan cara berjalan atau berlari, dengan cara terbang atau berenang. Nah, di sini contohnya ada ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Lalu ada kucing. Kucing bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Lalu ada kelinci. Kelinci cara bergeraknya itu dengan melompat. Ada burung. Burung bergerak dengan cara terbang. Nah, kita juga sudah membahas di sini menghitung banyak hewan ya. Jadi ada lambang bilangan dan juga nama bilangan. Teman-teman harus fokus, jangan sampai tertukar mana lambang bilangan dan mana nama bilangan ya. Nah, di sini juga kita bahas tentang pertumbuhan. Setiap makhluk hidup atau benda hidup mengalami pertumbuhan, itu adalah salah satu cirinya. Di sini contohnya ada tanaman yang ibu tanam. Nah, di sini ketika baru ditanam masih kecil atau masih berbentuk benih. Setelah disiram dengan rajin atau diberi pupuk, tanamannya semakin tumbuh tinggi dan besar. Begitu juga dengan pertumbuhan manusia. Manusia dilahirkan dari awalnya bayi, lalu jadi balita, dan sampai dewasa nanti atau sampai tua. Nah, itu adalah pertumbuhan tanaman dan juga manusia sebagai benda hidup atau makhluk hidup. Lalu kita sudah bernyanyi lagu Kupu-Kupu ciptaan Ibu Sud. Di sini ada yang dinyanyikan dengan bunyi pendek dan juga bunyi panjang, yaitu ditandai dengan garis pendek dan garis panjang ya teman-teman. Lalu ada cara berjalan. Nah, seperti di pembelajaran 1 dan 2 kemarin kita sudah bahas dengan cara berjalan. Harus tegak lurus, pandangannya ke depan ya. Lalu tangan diayunkan sesuai dengan gerakan kaki. Ketika kaki kanan yang melangkah, maka tangan kiri yang diayun ke depan. Seperti itu seterusnya ya teman-teman, secara bergantian tangan dan kakinya. Nah, itu adalah beberapa materi yang sudah kita pelajari di subtema 1 pembelajaran 3 dan 4 kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar materi untuk hari ini di subtema 1 pembelajaran 5 di halaman 23. Silahkan teman-teman simak ya. Ayo mengamati. Di sini Nina dan Adi sedang menyusun foto di album. Foto disusun berdasarkan urutan waktu. Kita perhatikan ya foto yang disusun oleh Adi berikut. Silakan, di sini ada 2 foto. Nah, di sini ada 2 foto dan masing-masing foto ada keterangannya. Foto yang pertama keterangannya yaitu foto sebelum Adi lahir. Lalu foto yang kedua keterangannya adalah foto setelah Adi lahir. Nah, menurut teman-teman perbedaan dari kedua foto tersebut itu apa? Silakan diamati lalu diisi ya. Lalu di bawahnya ayo membaca. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Nah, di sini makhluk hidup berkembang biak agar bertambah banyak teman-teman. Cara berkembang biak makhluk hidup itu bermacam-macam. Burung berkembang biak dengan cara bertelur.
Lalu kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Tanaman pisang berkembang biak dengan tunas. Jadi supaya tanaman pisangnya tidak habis, jadi harus dikembang biakan menggunakan tunas. Nah, kalau binatang biasanya supaya tidak punah atau tidak habis, mereka bertelur atau melahirkan, teman-teman. Nah, di sini kita perhatikan kata-kata yang ada pada teks yang tadi sudah Bu Linda bacakan ya. Teman-teman silakan garis bawahi kata-kata yang tidak diketahui artinya, atau teman-teman masih bingung ini artinya apa ya, silakan digaris bawahi, nanti boleh ditanyakan ke wali kelas masing-masing ketika teman-teman belajar di kelas. Lalu teman-teman tuliskan di buku tulis ketika sudah mengetahui apa arti kata dari yang teman-teman garis bawahi. Nah, sekarang teman-teman di balik halaman bukunya ya, di 24, ayo berhitung. Nina dan Adi akan menyusun 56 foto di album. Foto dikelompokkan menjadi 10-10. Nah, kita perhatikan di sini ya, supaya lebih mudah. Jadi dikelompokkan 10-10. 10 foto, 10 foto, lalu sisanya baru dipisah. Jadi yang ditumpuk itu hanya yang berjumlah 10. Kalau yang tidak berjumlah 10 dijejer atau dibuat satuan ya. Nah, di sini ada 5 tumpuk foto dan 6 buah foto. 10 disebut juga 10-an. Kalau 20 disebut juga 20-an dan seterusnya ya. Bilangan 56 dapat ditulis sebagai berikut. 56 sama dengan 50 ditambah 6. 56 sama dengan, karena 50 jadi 50-an. Nah, ditambah 6-nya yaitu satuan. Angka 5 menempati tempat puluhan dan angka 6 menempati tempat satuan. Teman-teman silakan perhatikan gambar berikut. Di sini ada susunan balok. Nah, di sini ada 6 susunan balok dan juga ada 5 satuan balok. Jadi setiap satu susunan balok yaitu terdiri dari 10 balok. Di sini karena ada 6 berarti 60. Lalu ditambah 5 satuan balok. Jadi 65. 65 sama dengan 60 ditambah 5. 65 sama dengan 60-an ditambah 5 satuan. Teman-teman silahkan ke halaman 26, pembelajaran 6. Ayo peragakan. Tanaman di halaman sekolah ada yang layu. Lalu Nina menyiram tanaman tersebut supaya tidak layu lagi. Ibu guru menyapa Nina. Sekarang kita baca percakapan antara Nina dan ibu guru berikut. Bisa diperagakannya percakapan berikut, boleh di rumah bersama ayah atau bunda, atau boleh nanti di kelas bersama teman-teman. Kita baca bersama-sama ya. Wah, Nina rajin menyiram tanaman. Tanaman tumbuh dengan subur. Mengapa tanaman yang disiram menjadi subur, Bu? Tanaman memerlukan air untuk hidup. Tanaman yang tidak mendapatkan air lama-kelamaan akan mati. Kalau begitu, kita tidak boleh lupa menyiram tanaman ya, Bu. Betul, Nina. Nah, itu adalah percakapan antara ibu guru dan Nina. Teman-teman silakan ke halaman sebelahnya di 27. Ayo berdiskusi. Tumbuhan termasuk benda hidup. Tumbuhan memerlukan air. Coba kita ingat kembali ciri-ciri benda hidup di subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 yang sudah kita bahas kemarin ya. Nah, kita akan melengkapi kalimat berikut. Kita boleh diskusi bersama teman sebangku atau teman di kelas ya. Di sini ada tanaman jagung. Tanaman jagung termasuk benda hidup karena titik-titik. Silakan teman-teman isi ya. Lalu di sebelahnya
Kelinci termasuk benda hidup karena titik-titik. Nah, teman-teman silahkan isi sesuai gambar yang tertera. Di situ gambarnya mendeskripsikan apa. Nah, lalu di bawahnya ayo mengamati. Kita akan mengamati gambar berikut. Masih ingatkah teman-teman bunyi dan lambang sila-sila Pancasila? Kita susun bunyi sila berikut ya. Lalu kita lingkari lambang sila yang sesuai. Nah, di sini silanya yaitu masih acak ya. Silakan teman-teman susun. Boleh menggunakan angka atau boleh ditulis ulang. Lalu bunyi sila tersebut itu lambangnya yang mana? Silakan lambang yang sesuai dengan bunyi sila tersebut dilingkari. Teman-teman sekarang ke halaman 28, ayo berhitung. Ada banyak benda di halaman sekolah. Banyak benda dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan. Angka yang sama pada bilangan dua angka dapat bernilai berbeda ya teman-teman. Contohnya seperti berikut ini. Nah, di sini ada 4 susunan balok dan juga 7 satuan balok ya teman-teman. Karena setiap satu susun balok itu terdiri dari 10, karena di sini ada 4 susun jadi 40 ya. Ada 4 susun, 10, 20, 30, 40. Lalu ditambah ada 7 satuan balok. Jadi 47 ya teman-teman. 47 sama dengan 40 ditambah 7. Nah, di sini 47 sama dengan 40-nya yaitu 40-an ditambah 7 satuan. Nah, sekarang ke sebelahnya. Nah, sebelahnya di sini ada 7 susun balok dan juga 4 satuan balok. Karena ada 7 susun balok, setiap satu susunnya itu 10. Kita hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadi 70 balok ditambah 4 jadi 74. 74 sama dengan 70 ditambah 4. 74 sama dengan 70-an ditambah 4 satuan. Nah, di sini walaupun angkanya mirip tapi menempati nilai yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, sekarang di bawah sini ada tabel yang perlu teman-teman isi. Silakan diisi sesuai dengan contoh di atas. Diisi menggunakan bilangan. Ada puluhan, satuan, lalu bilangannya apa, lalu nama bilangannya apa. Silakan dikerjakan. Alhamdulillah, pembahasan materi pada hari ini di subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai. Sebelum kita akhiri, kita bahas sedikit atau kita ulang ya. Kita review materi yang sudah kita bahas bersama di subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Di sini kita sudah membahas tentang perbedaan ketika ada yang tumbuh atau ada yang berkembang biak. Misalnya di sini ada binatang atau tanaman. Lalu manusia juga sama ya teman-teman. Mereka berkembang biak untuk memperbanyak keturunan atau menghasilkan keturunan baru. Misalnya di sini ada keluarganya Nina. Tadinya Adi belum lahir. Nah, setelah Adi lahir jadi anggota keluarganya bertambah. Sama seperti binatang, mereka juga berkembang biak ya teman-teman. Ada yang dengan cara melahirkan, ada yang juga dengan cara bertelur. Lalu kalau tanaman ada yang menggunakan bibit, ada juga yang menggunakan tunas. Nah, di sini cara berkembang biak makhluk hidup itu bermacam-macam. Lalu kita juga sudah membahas bilangan. Di sini kita membahas tentang tempat bilangan. Jadi di sini ada yang menempati nilai puluhan dan juga satuan. Lalu ketika teman-teman akan menghitung banyak benda, kita susun dulu bendanya 10-10 supaya lebih mudah ya. Lalu kita juga membahas tentang cara merawat tanaman. Jadi tanaman itu harus disiram dengan teratur supaya tidak layu dan mati, supaya tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur. Di sini kita masih membahas tentang sila keempat Pancasila dan juga bunyinya. Itu adalah beberapa materi yang sudah kita bahas pada hari ini.
Nah, sekarang kita berdoa selesai belajar ya teman-teman ya. Kita tepuk semangat dahulu. Tepuk semangat. 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 Sekarang teman-teman berdoa silakan. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Amin. Silakan sikap berdoanya. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai melakukan kegiatan untuk materi pada hari ini ya. Sekarang Bu Linda akan menginfokan tugas yang harus teman-teman kerjakan. Silakan teman-teman kerjakan tematik 1G, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 di halaman 23. Di halaman 25. Di halaman 27, di halaman 28, dan di halaman 29. Selesai dikerjakan, tidak perlu difoto atau dikirim ya. Nah, sekarang Bu Linda akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah menyimak materi dari Bu Linda. Mudah-mudahan teman-teman paham atas apa yang Bu Linda sampaikannya dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Bu Linda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya dengan Bu Linda. Dah semuanya.